Oke, halo Sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Yang dimana di video kali ini saya akan mencoba merekap sebuah film Indonesia terbaru. Film ini berjudul Gowok Kamasutra Jawa yang rilis pada tahun 2025. Yang dimana film ini mengangkat cerita dari sebuah tradisi nyeleneh yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Yang dimana setiap anak laki-laki diharuskan incelik terlebih dahulu sebelum ia menikahi perempuan yang sangat ia cintai. Bagaimanakah kepanasan film ini? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian semua mendapatkan updatean-updatean terbaru dari channel ini. Sok atuh mangga gaskeun. Film ini berlatarkan di sebuah daerah bernama Bumi Rejo, Jawa Tengah pada tahun 1933. Yang kemudian kita pun diperlihatkan dengan seorang PL yang sedang melayani tamu laki-lakinya. Namun singkat cerita, di keesokan malamnya terlihat Mas Lono yang menghampiri salah satu orang pintar yang bernama Nyi Santi, yang dimana ia meminta agar Nyi Santi mencabut semua sumpah yang telah ia ucapkan. Tolong saya, cabut mantramu. Namun tak lama dari itu, sahabat dari Nyi Santi yang ternyata PL yang tadi datang dalam keadaan sekarat, yang dimana sebelum ia tewas ia pun menitipkan seorang bayi perempuan kepada Nyi Santi. Yang tak lama dari itu datanglah istri dari Mas Lono yang langsung menghabisi PL tersebut. Sehingga inilah film Gowok Kamasutra Jawa tahun 2025 pun baru saja dimulai. Lalu kemudian film pun mengalami time skip ke tahun 1950. Yang dimana pada saat ini bayi yang dititipkan tempo lalu sekarang telah tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik yang diberi nama Ratri Sujita. Sehingga tak lama dari itu Nyi Santi pun datang dan langsung memarahi Tri dikarenakan ia telah berani membuka sebuah kitab sakral miliknya. Yang ternyata pada saat itu juga mereka kedatangan tamu seorang kepala desa dari desa sebelah, yang dimana ternyata kedatangan mereka ke sana hanya untuk menggowokkan anak laki-lakinya yang bernama Karman Jaya, yang dikarenakan ia akan menikah dengan seorang gadis anak bupati. For your information, gowokan itu sendiri adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa kepada anak laki-lakinya sebelum menikah, yang dimana ini semua dilakukan untuk mempersiapkan seorang anak laki-laki agar dapat memuaskan calon istrinya dalam permasalahan periclikan ketika mereka sudah menikah. Ya, semacam edukasi namun dibarengan dengan sebuah praktek kerja lapangan. Yang kemudian di sini Tri pun mempersiapkan dua makanan khas Jawa, yaitu cendil, yang dimana satu manis dan satu asin yang melambangkan keseimbangan dalam kehidupan. Namun di sini ternyata Jaya pun telah mengetahui hal tersebut, di mana Jaya lebih tertarik kepada sebuah lukisan yang memperlihatkan seorang perempuan yang akan dimandikan ketika bulan purnama. Yang dimana di sini Nyi Santi pun menjawab bahwa itu adalah sebuah ritual penyucian diri bagi penggowok yang akan menggowokkan seseorang. Dan yang dimana bertempatan bahwa malam nanti Nyi Santi akan disucikan sebelum menggowok Jaya. Lalu kemudian Jaya pun dibuat kaget ketika Nyi Santi tiba-tiba menggantikan bajunya. Lalu kemudian singkat cerita setelah itu, pada malam harinya Jaya pun mencoba untuk berkeliling rumah dan tak lupa ia juga membaca beberapa buku yang ada di tempat tersebut. Namun ketika ia sampai balkon, ia pun dengan tidak sengaja melihat ritual yang dilakukan oleh Nyi Santi dan Tri. Di keesokan harinya seperti biasa Tri pun menyiapkan sebuah teh herbal untuk Jaya. Yang kemudian di sini Jaya pun sedikit memaksa Tri agar ia mau menemaninya menikmati suasana pagi. Namun di sini Tri pun malah ngesor di bawah yang membuat Jaya tidak enak dan menyuruhnya untuk duduk di kursi saja. Dikarenakan Jaya yang terus memaksa, akhirnya Tri pun mau duduk di atas kursi. Walaupun ia sangat ketakutan jika Nyi Santi melihat kelakuannya tersebut. Hingga tak lama kemudian Tri pun beralasan bahwa ia akan mencuci baju di sungai. Namun lagi dan lagi Jaya pun memaksa Tri agar mengajaknya ke sungai. Dan mau tidak mau Tri pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Jaya. Lalu kemudian ketika di perjalanan Tri pun mulai menceritakan asal mula tradisi gowok. Yang dimana ternyata tradisi gowok tersebut dibawa oleh seorang bangsa Cina yang bernama Gowok Niang, yang bertujuan untuk mempersiapkan anak laki-lakinya agar dapat memuaskan istrinya ketika telah menikah. Namun di sini seorang gowok memiliki sebuah pantangan, yaitu tidak boleh menikah. Dan jika mereka ingin mempunyai seorang anak, mereka harus mengangkat anak. Dan mereka pun bisa mewariskan ilmu gowok kepada anak angkat mereka. Dan di sini seorang gowok haruslah seorang wanita. Singkat cerita, malam pun poe.
Di mana di sini Jaya pun menanyakan perihal keberadaan Nyi Santi kepada Tri. Yang kemudian di sini Tri pun menjawab bahwa Nyi Santi sedang melakukan ritual di sebuah curug yang ada di desa tersebut. Dan ya, dikarenakan gak horor gak kepo, Jaya pun kembali memaksa Tri agar mengantarnya ke sebuah curug tersebut. Singkat cerita, sesampainya mereka berdua di sana, mereka pun melihat Nyi Santi yang sedang melakukan ritual tersebut dan terlihat beberapa bayangan mulai mendatangi tempat tersebut. Dan tanpa mereka berdua sadari, ternyata ada beberapa bayangan yang mulai masuk ke tubuh mereka berdua, sehingga mereka pun melakukan. Tri yang kaget pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut agar tidak diketahui oleh Nyi Santi. Namun di tengah perjalanan kaki Tri pun terjalika dan mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti di sebuah gubuk untuk mengobati kaki Tri. Yang pada awalnya Jaya pun mencoba untuk mengurut kaki Tri. Namun dikarenakan cuaca hujan yang sangat mendukung, ditambah mereka yang masih terpengaruh dengan bayangan yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka berdua pun melakukan pengicilikan yang tertunda di sungai tadi. Singkat cerita, di keesokan harinya, Nyi Santi pun memberitahukan Tri perihal kitab yang selama ini ia sembunyikan darinya. Yang dimana kitab tersebut berisi sebuah ajian Atma Prawesa, yang dimana itu adalah ajian saling setia antara pasangan yang telah menikah. Tapi juga untuk meminta perlindungan kepada Hyang Kamajaya Kamaratih agar dalam menjalani proses gowo mendapat keselamatan. Dan di sini ternyata Nyi Santi mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Tri dan Jaya pada malam itu. Yang kemudian Nyi Santi pun menyuruh Tri untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan ketika ritual gawok. Yang kemudian ritual gawok Jaya pun akan segera dilakukan. Yang kemudian Jaya pun diberikan sebuah ramuan sebelum ia melakukan gawok. Yang kemudian setelah itu Nyi Santi pun mulai merangsang Jaya dengan menggunakan kata-kata manisnya. Lalu kemudian Jaya pun mulai melakukan hal tersebut sambil membayangkan saat-saat bersama Tri. Sementara itu di sisi lain Tri sedang merasakan panas dada ketika melihat orang yang sangat ia sayang melakukannya dengan ibu angkatnya. Lalu kemudian di pagi harinya Jaya pun menanyakan keberadaan Tri kepada Nyi Santi. Setelah mengetahui keberadaan Tri yang berada di sungai, Jaya pun langsung menghampirinya dan mengungkapkan seluruh perasaannya kepada Tri. Lalu kemudian setelah itu Jaya pun memberikan buku diarinya kepada Tri yang menceritakan tentang seluruh perasaannya kepada dirinya. Tak hanya buku diarinya saja, Jaya juga memberikan sebuah brosur organisasi yang dapat membantu Tri mewujudkan semua mimpi-mimpinya. Yang dimana organisasi tersebut beranggotakan wanita-wanita tangguh yang berjuang untuk menggapai mimpinya. Lalu di sini Jaya juga memperkenalkan ketua dari organisasi tersebut, yaitu Bang Ningsih. Yang pada awalnya ia hanyalah anak seorang perampok, yang kemudian ia pun berani menentang ayahnya dikarenakan ia memiliki sebuah pemikiran bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam belajar dengan laki-laki. Dan ia juga memiliki sebuah tujuan yang dimana ia ingin membangun sekolah khusus wanita di daerahnya. Lalu kemudian ia juga tak lupa memberikan alamat kantor dari Mbak Ning. Aku akan menjemputmu di sini untuk menjadi istriku. Singkat cerita, sepulangnya mereka dari gubuk, Jaya pun langsung dijemput oleh ibunya untuk pulang. Setelah kepergian Jaya, Nyi Santi pun mulai menasehati Tri, yang dimana cinta mereka berdua harus terhalang perbedaan kasta. Dan Jaya juga tidak akan pernah kembali untuk memenuhi janjinya kepada Tri. Ratri akan menentukan masa depan Ratri sendiri. Setelah berdebat, Ratri pun mulai mencari keberadaan organisasi Rapindo di kota. Singkat cerita, pada akhirnya Ratri pun berhasil menemukan organisasi tersebut dan bertemu dengan Mbak Ning. Dan dari sejak saat itu, Ratri pun mulai belajar di sana. Dan ia juga mulai merangkai satu persatu mimpi yang sangat ia impikan. Di sela-sela waktu belajar dan membantu Nyi Santi, ia juga tak lupa menyempatkan diri untuk mengirim surat kepada Jaya. Namun setelah beberapa waktu, keanehan pun mulai terjadi, di mana Jaya tiba-tiba menghilang dan tidak mengirimkan balasan surat untuk Tri. Yang kemudian secara tiba-tiba, pada sebuah koran memberitakan perihal pernikahan Jaya dengan salah satu putri dari bupati. Melihat hal tersebut, Tri pun memutuskan untuk pulang, di mana sesampainya di rumah ia pun mengutarakan kekecewaannya kepada Nyi Santi. Dan bahkan saking kecewanya ia pun memutuskan untuk bundir di sebuah sungai. Namun untungnya Tri pun berhasil ditolong oleh Nyi Santi. Dan sejak kejadian tersebut mental Tri pun mulai terganggu dan sering melamun. Dan ketika Tri mulai membaik, ia pun langsung meminta Nyi Santi untuk mengajarkan seluruh ilmu gawok kepada dirinya.
Dan bahkan ia juga meminta Nyi Santi untuk mengajarkan ajian Atma Prawesa. Dan bahkan ia juga bersumpah akan menjadikan seluruh pasiennya menjadi seorang lelaki yang tangguh. Lalu kemudian film pun mengalami time skip kembali ke 15 tahun setelah kejadian tersebut, di mana kini Tri tumbuh menjadi seorang penggowok yang sangat handal. Dan bahkan sudah banyak anak-anak dari golongan atas yang telah menjadi pasiennya. Namun di sini Tri juga tidak melupakan tujuan utamanya untuk membangun sekolah perempuan pertama di daerahnya. Dan di sini organisasi perempuan yang diciptakan oleh Mbak Ning juga sudah merambah ke seluruh Indonesia dan berganti nama menjadi Gerwani. Namun di tengah itu mereka pun mengalami kesulitan dana dikarenakan Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sehingga para inspektor pun kabur dari Indonesia. Dan oleh karena itu pembangunan sekolah mereka pun harus terbengkalai. Mendengar hal tersebut, Tri pun mencoba untuk mendapatkan dana dari para pasiennya. Lalu kemudian singkat cerita malam pun poek, di mana ketika mereka sedang makan malam, Pian pun membahas perihal bupati yang mendatangi tempat mereka tadi siang, yang bertujuan untuk meminta bantuan agar menggowokkan cucu pertamanya. Lalu kemudian singkat cerita di keesokan harinya, bupati pun datang bersama cucu laki-lakinya, yang dimana si bupati ini mendapatkan rekomendasi tempat mereka dari menantu laki-lakinya yang pernah digowokkan di sini oleh Nyi Santi. Hingga tak lama kemudian kita pun mengetahui mantu laki-lakinya ialah Jaya. Melihat keberadaan Jaya, Tri pun mulai merasakan sakit hatinya kembali. Oleh karena itu tanpa basa-basi ia pun mengiyakan, namun ia memiliki sebuah syarat, yang dimana ia meminta bayaran dari sang bupati di awal. Yang semua itu dilakukan karena ia ingin membangun sebuah sekolah perempuan di wilayahnya. Di sini Nyi Santi pun sedikit kecewa karena Tri menerima tawaran dari bupati. Namun di sini Tri juga sangat kecewa kepada Nyi Santi dikarenakan ia tidak bilang dari awal bahwa yang digowok adalah anak dari Jaya. Dan di sini kita pun diperlihatkan watak Bagas yang sedikit agak bader. Dan di sini juga Tri menjanjikan sebuah layanan yang lebih kepada Bagas. Yang kemudian pada malam harinya keanehan pun mulai muncul, di mana pada malam purnama Tri malah menyucikan diri bersama Bagas di sana. Sementara itu Nyi Santi pun menyuruh Sri untuk memata-matai ibu angkatnya yaitu Tri. Dan di tempat yang berbeda Jaya pun mulai kepikiran perihal Tri. Itu semua Jaya rasakan setelah bertemu kembali dengan Tri. Kembali lagi ke kediaman Tri, di mana keanehan pun mulai terjadi, di mana Tri meminta 2 buah kain jarik, biasanya hanya menggunakan 1 kain jarik saja. Sementara itu di kota, Nyi Santi pun bertemu dengan seorang pria yang diduga sebagai pacarnya. Dan di sana juga ia mengetahui sebuah fakta di mana Rahayu, ibu dari Jaya, pernah memiliki hubungan dengan si bupati mertua dari anaknya sekarang. Namun hubungan mereka berdua pun harus kandas dikarenakan Rahayu tidak memiliki darah bangsawan. Dan ya, dari sejak saat itu Rahayu pun sangat berambisi untuk menjadi seorang bangsawan. Dan ternyata di sini juga Bagas bukanlah anak dari Jaya, melainkan pada saat itu Jaya disuruh menikahi putri bupati yang hamil di luar nikah. Dengan embel-embel keluarga Rahayu akan menjadi seorang bangsawan karena menikahi putri dari seorang bupati. Sementara itu di rumah terlihat Bagas yang sangat ketagihan dengan apa yang telah diberikan oleh Tri kepada dirinya. Sementara itu di sisi lain masyarakat Indonesia pun sangat kacau, dikarenakan terjadinya sebuah tragedi penculikan para jenderal dan dibunuh di lubang buaya, yang dimana tragedi tersebut dikenang sebagai G30 SPKI. Sesampainya Jaya di rumah, ia pun diminta oleh Rahayu untuk segera menjemput Bagas dari rumah Tri. Melihat keinginan ibunya itu, ia pun langsung mengutus salah satu supirnya untuk menjemput Bagas di rumah Tri. Dan ya, terlihatlah Bagas yang memberontak ketika akan dibawa pulang karena ia sangat mencintai Tri. Sementara itu di sisi lain, partai Gerwani pun harus ditutup dikarenakan terdeteksi sebuah dana masuk dari salah satu partai komunis di Indonesia pada saat itu. Namun secara tiba-tiba dari arah belakang ada salah satu lelaki yang mencoba untuk menculik Tri, yang dimana ternyata laki-laki tersebut ialah Jaya. Dan di sini Jaya pun menceritakan perihal Bani yang pergi keluar kota karena menghindari razia dari masyarakat. Dan pada saat itu juga Jaya membahas permasalahan mereka berdua yang belum selesai, yang dimana ia pun memberikan sebuah surat terakhir dari Tri yang menyatakan hubungan mereka telah selesai. Namun di sini Tri merasa tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada Jaya. Lalu kemudian setelah membaca isi surat tersebut, ia pun mencurigai Nyi Santi sebagai pelakunya. Sesampainya di rumah, Tri pun mencoba untuk masuk ke dalam kamarnya Nyi Santi. Namun di sini ternyata kunci kamarnya dipegang oleh Sri, dan Sri pun meminta agar Tri menceritakan semuanya kepada dirinya. Nyai udah banyak bantu Sri. Sayang sama Sri.
Hingga pada akhirnya Tri pun berhasil masuk dan Sri akan mengawasinya dari luar. Yang kemudian di dalam Tri pun berhasil menemukan surat-surat yang telah disembunyikan oleh Nyi Santi. Singkat cerita, Nyi Santi pun datang dan ia pun dikagetkan dengan keadaan kamarnya yang sangat berantakan. Cukup urusanku denganmu. Tunggu. Lalu kemudian Nyi Santi pun mulai menceritakan perihal kejadian masa lalu yang menimpa ibunya. Yang dimana pada saat itu ibunya Tri berhubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Mas Lono. Yang dimana pada saat itu Mas Lono lupa bahwa di dalam dirinya telah bersemaya mantra Atma Prawesa yang menuntutnya agar setia kepada istrinya. Lalu kemudian di sini Nyi Santi pun mencoba untuk mengingatkan Mas Lono, namun ia malah merendahkan Nyi Santi. Hingga ketika malam harinya tiba-tiba Mas Lono mendatangi Nyi Santi untuk meminta agar menyambut mantranya. Dan di luar rumah terlihat istri dari Mas Lono yang sedang menggila dan menghabisi ibu dari Tri. Setelah menghabisi keduanya, istrinya pun langsung melakukan bundir di hadapan Nyi Santi. Dan ya, itu semua akibat dari janji sehidup semati yang tidak mereka tepati. Singkat cerita, diketahuilah bahwa istri dari Mas Lono adalah adik dari Rahayu, yang dimana Rahayu pun datang dan mengancam akan membunuh Tri jika Nyi Santi tidak mau memisahkan hubungan antara Jaya dan Ratri. Yang kemudian sejak saat itu Nyi Santi pun berusaha untuk memisahkan hubungan mereka berdua. Dan bahkan di sini Nyi Santi juga malah mendekati kepala pos agar surat dari Jaya tidak sampai kepada Tri. Dan bahkan dia jugalah yang telah mengirimkan surat palsu kepada Jaya untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Dan semua cara itu pun berhasil, yang dimana Tri salah sangka kepada Jaya. Yang dimana di sini juga Nyi Santi tidak memiliki pilihan lain. Yang kemudian setelah hubungan mereka berdua berakhir, ia pun bertemu dengan Rahayu. Yang dimana di sini Nyi Santi pun meminta agar kelak cucunya digowok oleh dirinya. Namun setelah mendengar itu semua pun, raut wajah Tri pun berubah menjadi sangat ketakutan, di mana ternyata ia telah melakukan sumpah Atma Prawesa bersama Bagas pada waktu itu. Aku sudah membacakan mantra Atma Prawesa ke Bagas. Yang kemudian di sini Tri pun mengakui semuanya kepada Nyi Santi. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tri harus pergi dari tempat tersebut dan menghindar dari Bagas. Namun di sisi lain ternyata Bagas sudah tidak berada di kamarnya. Dan di sini juga Jaya baru mengetahui semuanya ialah ulah dari ibunya sendiri. Sementara itu di sisi lain Tri pun berpamitan kepada Sri bahwa ia akan pergi bersama Pian. Namun tanpa diduga-duga ternyata Bagas sudah berada di tempat tersebut dan langsung menghalangi Tri. Yang kemudian Bagas pun meminta agar Tri pergi bersamanya, sehingga yang terjadi... Balik! Patut bapakku! Setelah melumpuhkan Bagas, Jaya pun menyuruh asistennya untuk membawa Bagas untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan dirinya berusaha meyakinkan Tri bahwa mereka dapat hidup berbahagia berdua. Namun di sini Tri pun menolaknya dikarenakan ia mempercayai takdir bahwa mereka berdua harus terpisah sampai di sini. Lalu di sini Tri pun mencoba untuk melarikan diri dari Bagas. Namun dengan mudahnya Bagas pun bisa mengejar Tri dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah berhasil mendapatkan Tri, di sini Bagas pun mulai mencoba untuk mengeculiknya. Namun secara tiba-tiba dari arah belakang Sri pun datang dan membantu Tri untuk lari. Namun ketika akan melarikan diri, kaki Sri pun ditarik oleh Bagas. Namun dengan penuh emosi di sini Sri pun mulai menghabisi Bagas dengan sebilah golok. Sehingga tak lama dari itu sekelompok warga pun datang yang sedang mencari PKI. Dan di sini Sri mengaku bahwa Bagas adalah seorang PKI yang sedang berusaha mencoba untuk mengiculik kakaknya. Dan ketika mereka berdua akan pergi, ternyata Baning juga sudah ditangkap oleh gerombolan warga tersebut. Di sini pada awalnya Tri pun mencoba untuk membawa Jaya. Namun di sini Sri pun mengingatkan bahwa mereka sudah tidak memiliki banyak waktu dikarenakan hari mulai siang. Singkat cerita, setelah 20 tahun kemudian, di mana memperlihatkan dua pasang adik kakak yang sedang menawar rumah almarhum Nyi Santi, yang dimana ternyata mereka berdua adalah anak dari Tri. Dan di sini juga Tri akan membangun sekolah khusus wanita pertama di daerahnya. Oke, baiklah Sobat Lamun, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali bukan? Di film ini kita dapat melihat kasih sayang seorang ibu, di mana walaupun ia seorang wanita yang tidak benar, tetapi ia rela melakukan apa saja demi anaknya, bahkan anaknya tersebut ialah anak angkat. Oke, baiklah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.